akhirnya gitu ya aku bikin video juga, bikin konten juga gitu. Sebenarnya ini videonya tuh termasuk apa ya, termasuk mendadak banget sih. Aku nggak kepikiran banget bakal apa ngevlog kayak gitu, maksudnya aku bakal masukin di konten aku gitu ya, tapi ya udah terjadi gitu. Nah, jadi di vlog pertama aku kali ini memang namanya juga pertama aku juga sih, harusnya aku banyak belajar sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ini jadi pelajaranku. Semoga bisa juga jadi pelajaran kalian YouTuber yang baru mau memulai nge-YouTube gitu ya, bahwa kalian jangan melakukan hal seperti aku ini. Ketika aku nge-record ini kemarin gitu ya, kesalahanku itu adalah aku HP-nya tuh aku bikin kayak portrait gitu loh guys. Aku bikin kayak berdiriin kayak gini. Jadi HP-nya tuh nggak aku tidurin gitu. Jadi aku ngambil video itu kayak gini gitu. Nah, itu ternyata salah banget gitu. Karena aku udah sampai cari cara juga, cara ngeditnya gimana sih supaya ini bisa jadi landscape gitu. Emang bisa, tapi hasilnya itu nggak bagus. Jadi kayak dia kayak ke zoom gitu. Jadi di vlog kali ini aku pergi ke tempat wisata yang sekarang lagi hits di Kutai Barat. Jadi Kutai Barat itu letaknya di Kalimantan Timur guys. Jadi ibu kota Kalimantan Timur itu kan Samarinda. Monggo, ada suara motor lewat. Ibu kota Kalimantan Timur itu kan Samarinda. Jadi posisi Kutai Barat ini adalah di kabupatennya. Itu kalau dari Samarinda naik mobil itu memakan waktu 7-8 jam. Harusnya sih nggak selama itu kalau jalanannya baik, tapi jalan rayanya itu berlubang-lubang gitu loh guys. Jadi karena berlubang kan kita harus pelan-pelan, jadi lama gitu loh. Walaupun itu lagi hits di tempatnya aku, di daerahku, tapi aku baru pertama kali banget ke situ guys. Jadi karena aku nggak terlalu tahu gitu ya lokasinya gimana, jalannya gimana, apa segala macam. Jadi persiapan yang aku bawa tuh sangat minim, dan ternyata banyak banget yang mesti aku persiapkan lagi gitu dengan matang kalau aku mau ke sana. Dan ini juga nanti bisa jadi tips juga bagi yang mau ke sana, apa-apa aja sih yang mesti disiapkan gitu. Nanti aku bagi tipsnya di akhir video ya. Jadi aku berharap banget kalian suka dengan video ini. Aku minta maaf banget karena videonya jadi kurang bagus karena ada yang portrait, ada yang landscape nggak jelas. Tapi aku berharap kalian tetap suka dan berharap kalian bisa subscribe channel ini. Kalau kalian suka, kalian like, terus kalian bagikan supaya semakin banyak orang yang tahu keindahan-keindahan alam Indonesia itu. Bahkan di tempat yang terpencil pun mungkin nggak banyak orang tahu, Kutai Barat itu ternyata ada gitu loh. Aku berharap kalian dukung video ini dengan subscribe channel aku. Nanti aku bakal share lebih banyak lagi mungkin tentang keluarga aku atau tentang pokoknya banyak deh, mungkin nanti aku bakal share. Jadi kalian dukung terus ya guys ya. Nanti kalau ada kritik, kalau ada masukan juga aku berharap kalian bisa komen. Oke guys, I hope you all enjoy my video. Terus pakai masker kalian kalau kalian keluar rumah, hindari kerumunan, rajin cuci tangan yang bersih pakai sabun dengan air mengalir. Aku berharap kalian sehat walafiat. Jadi ini udah sampai di area Gunung Es, cuman belum sampai ke Lakan Bilemnya ya. Gila. Thank you banget loh Iren. Sampai dipayungi. Sampai dipayungi. Jadi guys, karena ini kebetulan banget jalan masuknya itu lagi di
diperbaikin, lagi dibikin paping gitu. Jadi kami jalan kaki, tadi parkir mobil di depan, terus kami jalan kaki ke dalam tempat wisatanya. Jadi ini kalian bisa lihat tukang-tukangnya lagi kerja, tapi ini udah tinggal di depan aja sih. Ini kayaknya nggak bakal lama. Halo Pak, semangat Pak. Jadi itu kalian bisa lihat itu hutan Kalimantan yang memang terkenal di sini, banyak banget hutan. Hutannya tuh masih hijau, teduh. Emang di sini banyak hutan sih ya, Kalimantan Timur. Ada guys. Jadi tuh lumayan capek ya. Jadi jalan dari tempat mobil tadi diparkir, terus masuk ke tempat apa? Tempat wisatanya itu agak lumayan sih kalau jalan kaki ya, kayak sekilo atau 2 kilo gitu. Jadi udah capek. Terus ini juga lagi panas terik banget nih. Cuman aku udah denger nih kayak bunyi-bunyi air gitu. Bunyi-bunyi air. Jadi kalian udah dengar sendiri kan, suara airnya itu sangat menenangkan, enak banget didengar di kuping gitu ya. Kayak udah sejuk aja gitu. Jadi juga kalian jangan khawatir ya, karena misalnya nih kalian nggak bawa bekal, karena di sini tuh banyak banget yang jualan kayak snack-snack gitu, kayak makanan-makanan ringan, kayak mie gitu juga ada. Jadi walaupun kalian nggak bawa bekal, terus kalian lapar, kalian bisa beli di sini. Sekaligus kita melariskan jualan-jualan penduduk di sini, gitu. Ini guys yang paling aku senang kalau di tempat wisata disediakan tempat sampah kayak gini, karena jadinya kita nggak sibuk-sibuk cari tempat sampah gitu loh. Karena biasanya orang buang sampah sembarangan kadang itu karena nggak disediain tempat sampah ya, selain daripada memang kesadaran diri sendiri sih ya. Karena sampah itu sebenarnya kita kan bisa bawa pulang kalau misalnya nggak ada tempat sampah gitu. Karena kalau kita buang sampah sembarangan itu sama aja merusak alam kita guys. Ini juga ada WC umum ya, kalian bisa lihat. Nah itu si bapak itu udah test drive, entahlah ya dia ngapain. Yang jelas dia udah cobain WC-nya. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Guys, ini alamnya ini memang bagus banget sih. Tapi memang kalau kita mau ke Ulu, ke tempat yang bagus itu juga memang penuh perjuangan. Jadi kalian bisa lihat itu teman-teman aku ya, lagi sibuk menyeberangi, melintasi bebatuan yang digenangi air seperti itu. Kalian bisa bayangkan kalau kalian salah kostum ini bisa bahaya banget di sini, guys. Aduh guys, jadi ini perjalanannya agak ribet sih ya. Ini aku lagi santai juga di Batu gitu. Terus itu Kak Firna juga lagi istirahat sebentar di Batu karena perjalanannya susah. Jadi kita harus ngelewatin kayak itu tuh. Kita harus ngelangkain di antara bebatuan kayak gitu. Jadi kalau batu-batu yang kayak tergenang air gitu dia licin banget. Jadi kita harus hati-hati. Halo guys. Halo guys. Gimana? Kita perjalanannya sungguh indah guys. Perjuangan banget guys ini, harus saling tolong menolong. Kalau nggak kayak gini nggak tahu lagi bisa-bisa hanyut kali yang cewek-cewek. Aku nggak bisa posisinya. Guys, lihat kakiku. Ayo berdarah. Nggak apa-apa. Udah. Lepas ke kamu tuh deh.
Barusan banget tadi aku ngingetin kalian guys supaya hati-hati kalau ngelewatin batu yang tergenang air. Ternyata aku yang malah luka karena aku kepeleset dan kakiku kebentuk sama batu. Adem banget kan? Jadi ini salah satu tempat wisata yang sekarang lagi hits banget di Kutai Barat. Tepatnya di Lakan Bilem, Kutai Barat, Kalimantan Timur guys. Namanya Batu Bura, perkemahan Batu Bura gitu. Nah kami nanti nyebrang lagi lewat bebatuan ini untuk sampai ke seberang sana. Hai Ren. Jadi mereka yang lagi berjuang itu nyebrang ke seberang sana. Kami rencananya mau duduk kayak di pendopo itu gitu, buat santai-santai, makan-makan bekal gitu. Oke guys, ini sampah-sampah udah kami beresin ya. Jadi kami tidak meninggalkan sampah-sampah. Semangat dek. Kita bawa pulang sampahnya karena di sini, di sekitar sini tuh kita nggak nemuin tempat sampah gitu loh guys. Jadi rencananya kalau nanti emang nggak ketemu sampah-sampahnya kita bawa pulang supaya keindahan alam Lakan Bilem tetap terjaga guys. Kita tinggal lagi kan balik. Iya. Nanti kita ambil. Oke, ini sampahnya kita bawa dulu. Oke guys, seperti yang aku bikin juga di thumbnail, aku orang Dayak Tunjung. Jadi di sini aku nggak tahu ya, kalau di tempat lain pasti juga ada kebudayaan, kepercayaan, ada istiadat dan segala macam itu pasti ada juga, apalagi Indonesia kan. Aku nggak tahu sama apa enggak sih kepercayaannya gitu. Jadi di sini tuh kalau kata orang tua, kalau kita jalan kemanapun itu, apalagi ke hutan, kayak aku kan kemarin ke hutan ya lokasinya, itu kita yang pertama kita harus makan dulu, kita nggak boleh nggak makan. Terus yang kedua, kalau kita ada mau makan apa, ya udah makan aja gitu loh, kita jangan nggak makan. Maksudnya gimana ya? Jadi kan sebelum berangkat itu kami mampir sebentar minimarket gitu untuk beli bekal gitu. Jadi aku ada beli kayak coklat gitu. Untuk bekal. Nah waktu di mobil aku tuh sempat ngebatin dalam hati gitu loh, aduh aku pengen nih makan coklat itu, tapi ya udah tunggu pas nyampe aja nanti baru makan rame-rame sama teman-teman gitu kan. Jadi aku pengen makan itu aku tunda dulu sampai tunggu nyampe gitu loh. Dan ya itu tadi, percaya nggak percaya emang bener kejadian kan, aku kakiku berdarah, luka dan segala macam, ada insiden terjadi lah sama aku kayak gitu. Jadi ya emang bener bahwa nggak boleh kita, kalau emang kita waktu itu kalau aku memang pengen makan coklat itu harusnya aku ya udah aku ambil aja, aku makan walau cuma sedikit, yang penting aku nyicip gitu loh. Itu kepercayaan di sini. Mungkin ada juga yang sama dengan kepercayaan orang-orang Dayak di sini itu, mungkin kalau ada mungkin kalian bisa komen supaya aku juga jadi tahu oh ternyata sama gitu. Apalagi ini aku lokasinya kan di hutan gitu, itu sangat nggak boleh sih. Jadi kalau kepercayaan orang Dayak itu, kalau kita ke hutan, kita nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh ngomong kasar yang sembarangan, kita nggak boleh mau ngomong misalnya aku pas di hutan aku pengen pizza gitu, misalnya, aduh aku pengen banget pizza nih gitu. Itu kalau orang Dayak itu nggak boleh, karena takut yang namanya bahasa di sini tuh kayak kepuhunan. Kepuhunan itu yaitu tadi, kalau kita mau sesuatu kita nggak makan atau nggak kesampaian, itu bisa jadi kita kenapa-kenapa gitu loh. Aku sih sebenarnya bukan berarti juga menurutku kayak nggak beriman, nggak percaya Tuhan apa segala macam sih. Aku menghargai percayaan oleh leluhur-leluhur aku kan, dan itu memang terjadi sih. Jadi aku kan ngerasain sendiri akibatnya gitu loh. Jadi aku ada insiden sampai berdarah kayak gitu. Terus juga aku pengen nambahin tips-tips yang udah aku buat itu ya. Tips yang pertama, kalau kalian mau ke perkemahan Batu Bura Lakan Bilem, itu yang pertama baju harus nyaman. Mau keren supaya buat foto-foto nggak apa-apa juga sih. Yang kedua, kalian harus bawa baju ganti. Misalnya nih, kalian memang dari rumah, aku nggak usah bawa baju aja deh karena aku juga nggak ada rencana mandi-mandi di situ gitu. Tapi aku saranin kalian harus tetap bawa baju ganti, karena siapa tahu kayak aku kemarin, aku kepleset di air gitu ya, di batu aku kepleset, itu kan aku kecebur sampai kena celana itu udah basah kuyup gitu loh. Sebenarnya aku tuh nggak ada rencana mandi juga. Terus yang kedua, alas kaki harus yang nyaman.
yang kira-kira kalian bisa melangkah nih di tanah yang nggak rata permukaannya, yang banyak kayu-kayu, terus di bebatuan kayak gitu. Kalian kira-kira aja apa yang cocok untuk kalian bawa. Aku nggak menyaranin kayak sepatu sih, karena misalnya kalian mau foto-foto bagus kan kalian harus kayak duduk di atas batu gitu. Itu tuh kan kalian harus ngelewatin nih batu-batu supaya ketemu spot yang bagus. Itu kalau pakai sepatu kets itu basah kuyup guys. Jadi menurut aku nggak usah gitu, ribet. Terus kalian harus bawa tas itu yang nyaman, kayak ransel kayak gitu-gitu yang nyaman. Jadi bukan yang tas fashion yang jinjing gitu, karena ribet banget. Aku aja itu udah pakai kayak ransel ransel khas suku Dayak ya, namanya anjat. Aku udah pakai anjat itu, tapi aku kerempongan karena anjatnya tuh kan agak kecil. Jadi aku tuh kayak jinjing sandalku sama jinjing bekalku itu kerepot banget gitu, ribet gitu. Jadi kalian bawa tas tuh ransel yang agak gede yang bisa muat bekal kalian di situ, sepatu kalian di situ. Jadi kalian bisa fokus untuk berhati-hati gitu loh, untuk megang batu atau gimana gitu. Terus yang keempat, kalian juga wajib, menurutku ya, ini wajib bawa kayak obat luka atau obat gatal-gatal digigit serangga mungkin, atau ya obat-obat yang misalnya kalian digigit serangga, atau kalian kayak aku kemarin aku luka, itu aku nggak bawa apa-apa. Akhirnya aku cuman bersihkan pakai tisu antiseptik aja gitu loh. Itu nggak steril banget. Maksudnya sebenarnya itu nggak boleh gitu, tapi karena nggak ada ya mau nggak mau kan kayak gitu. Jadi gitu guys. Jadi aku berharap banget ya kalian bisa sampai di Lakan Bilem, dan kalian juga bisa memperkenalkan alam tempat wisata di Kutai Barat ini keluar sana, supaya mungkin orang bisa datang ke Kutai Barat. You are very welcome untuk datang ke Kutai Barat. Aku malah senang banget gitu kalau ada orang pengen datang ke Kutai Barat, pengen ngeliat indahnya alam di Kutai Barat, karena banyak banget yang indah-indah di sini gitu guys. So thank you guys for watching this video. I hope you enjoyed. Aku harap aku bisa bikin konten-konten bermanfaat lainnya untuk kalian semua, menghibur kalian juga. Kalau kalian mau lebih tahu banyak tentang Kalimantan Timur, terlebih Kutai Barat, terus orang-orang Dayak itu kayak gimana, nanti aku bakal kasih lihat. Orang-orang Dayak itu cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan baik-baik, nggak semenyeramkan itu. Karena dulu waktu aku sekolah di Jogja, itu kalau setiap ada orang tahu aku orang Dayak gitu ya, mereka selalu tanya gitu, ih gimana orang Dayak ini gini, punya ilmu ya, terus bisa nyantet orang ya, terus kamu keluargamu bisa nggak itu yang motong kepala orang itu tanpa harus ketemu orangnya gitu. Jadi kayak ilmu aja gitu. Ya aku bilang itu mungkin kalau zaman dulu, kalau di pedalaman banget mungkin ada yang seperti itu, aku juga nggak tahu ya, nggak tahu pastinya juga gimana. Tapi kalau di Kutai Barat itu guys, itu cuman mall aja yang nggak ada gitu loh, karena dia masih kabupaten. Tapi orang-orangnya tuh gaul-gaul abis, cantik-cantik, ganteng-ganteng, pinter-pinter juga gitu loh. Jadi makanya kalian suatu saat semoga kalian bisa datang ke Kutai Barat. Nanti aku kasih lihat, dan nanti juga di video-video aku bakal kasih lihat apakah suku Dayak itu semenyeramkan itu, atau apakah benar Kalimantan itu isinya cuma hutan, monyet-monyet. Nanti aku bakal sering kasih lihat kalian gitu loh. Sehat-sehat terus, selalu dalam lindungannya. See you in the next video guys. Bye.